Ya pemirsa, apakah benar keris naga siluman merupakan milik Pangeran Diponegoro? Kami akan membahasnya dengan kurator di Wet Museum Wina dan sekaligus bersama dengan Ketua Tim Verifikasi Benda Sejarah Keris Naga Siluman, Yani Kun Sabtodewo melalui sambungan Skype langsung dari Wina, Austria. Ibu Yani, selamat malam waktu Austria. Selamat malam, Ekan. Ya, Bu Yani, ini seperti apa sebetulnya proses verifikasi keris Diponegoro ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk yakin betul bahwa keris ini memang milik Diponegoro? Sebetulnya penelitian museum di Leiden itu berjalan sejak 1004-an. Waktu itu ada kurator melakukan penelitian dan mengidentifikasi satu keris yang bukan sekarang ini. Kemudian ada lagi kurator yang lainnya yang 2012 juga melakukan penelitian dan mengatakan bahwa nomor yang lain yang sebenarnya keris Diponegoro. Jadi itu yang membuat lamanya penelitian karena kasus ini memang khusus sekali. Jadi deskripsi dari keris dengan nomor keris dan bendanya memang ada, tapi satu sama lain tidak connect gitu. Dan sebelum ada database museum, susah atau melihat objek-objek dari beberapa museum. Jadi kita sebagai kurator, museum kurator, kalau mau melihat koleksi dari museum lain, itu harus ada izinnya dari restaurator, dari konservator, ada harus dari direktur untuk melihat benda-benda yang ada di depo atau di storage museum itu. Ya, jadi kalau dari kabinet kerajaan itu waktu itu keris-keris dibagikan ke beberapa museum di Belanda. Jadi kalau mau melakukan penelitian, kita tuh harus di beberapa museum itu mendapatkan izin untuk melihat, dan kita melihat 30 keris di depan kita, dan itu harus dicocokkan dengan deskripsi yang ada, dengan nomor yang ada, begitu. Nah sekarang Lelyset itu tahun 2017, dia dimudahkan dengan adanya database untuk museum. Dia bisa melihat semua koleksi keris di Belanda dalam database, dan dia juga untuk pertama kalinya yang mengkonekkan deskripsi yang ditulis oleh Raden Saleh dalam dokumentasi Sentot yang ada di Belanda. Dia mengincludekan itu deskripsi, dan dia bisa menemukan keris ini yang sesuai dengan deskripsi Raden Saleh yang mengatakan bahwa itu keris naga siluman. Nah, kemudian penelitian itu diperkuat oleh sejarawan dari Museum Leiden yang juga memasukkan semua dokumentasi dari arsip nasional, dari arsip museum, dari buku-buku sejarah, dari korespondensi kolektor yang waktu itu, ya semuanya diincludekan ya. Jadi itu penelitiannya memang komprehensif sekali dan optimal dari segi permuseuman. Baik, Bu Yani, mengingat memang proses verifikasinya begitu panjang begitu ya, membutuhkan penelitian yang juga dalam begitu. Ini ada kendala tidak dalam kemudian melakukan verifikasinya dan kemudian penelitiannya? Kendalanya ya pasti bisa aja, selalu ada gitu. Jadi bisa aja mungkin nanti 30 tahun yang lalu yang akan datang ada seorang peneliti yang mengatakan yang keris sebetulnya yang keris naga, yang keris Diponegoro itu yang lainnya begitu. Tapi saya sudah verifikasi bahwa penelitian ini memang dari segi permuseuman bisa dipertanggungjawabkan dan memang sudah komprehensif sekali gitu. Dan saya sendiri yakin bahwa itu memang keris yang diterangkan oleh, yang ditunjukkan oleh Sentot dan oleh Raden Saleh gitu.
Baik, Bu Yani, apakah ada peninggalan sejarah milik bangsa Indonesia yang mungkin masih berada di luar negeri dan dalam proses pengembalian? Tentu saja banyak sekali, ada beberapa yang di Eropa ya, saya tahunya yang di Eropa seperti di Wina. Nah di Wina itu keadaannya lain lagi, memang di sana juga ada katanya keris Diponegoro. Jadi itu nomor objek yang masuk ada, deskripsi yang cocok tentang objek itu ada, keterangan dari kolektor juga ada. Nah, jadi itu dari kolektor Wainshank, katanya keris Diponegoro itu dulunya milik Hamengkubuwono keempat yang terus dipakai oleh Diponegoro dalam perangnya gitu. Tetapi yang kurang adalah penelitian provenience dari keris itu. Dari provenience itu sejarah biografi sebuah benda. Nah itu yang belum bisa saya lakukan selama ini karena penelitian itu harus dilakukan di Indonesia misalnya ya. Karena Wainshank kolektor itu dia beristri seorang Jawa, Janikem. Jadi itu yang harus masih harus dilakukan penelitian. Kenapa kok keris itu bisa sampai ke tangannya Wainshank? Nah itu salah satu benda yang misalnya bisa diteliti dan bisa diminta kembali gitu. Karena tahun 2018 itu Presiden Macron dari Prancis memang mengatakan bahwa museum-museum di Eropa seharusnya mengembalikan semua benda-benda sejarah yang diambil ke Eropa selama zaman kolonial begitu. Jadi sekarang museum-museum di Eropa tuh sedang ribut sekali, mereka gaduh sekali dan mereka diharuskan membuat penelitian tentang provenience itu supaya bisa mengembalikan benda-benda sejarah itu ke negara asal. Tapi syaratnya harus ada permohonan atau permintaan dari negara asal itu gitu. Baik, Bu Yani, kemudian bagaimana kita bisa melakukan perawatan dan kemudian memastikan kondisi keris Diponegoro ini kondisinya tetap baik dan sempurna? Untuk keris itu memang sulit sekali ya karena bahannya itu metal. Jadi biasanya kalau metal itu disendirikan di deponya dengan temperatur yang khusus dan kelembapan khusus tapi itu juga ada kayunya gitu dan ada emasnya dan biasanya juga dicampur dengan gading atau dicampur dengan tulang. Jadi yang penting itu harus di bawah 45 RH. RH itu relative humidity gitu. Jadi kelembapan itu tidak boleh di atas 45. Padahal kalau di Indonesia kelembapan itu biasanya 80 ya persen. Jadi itu ya yang jadi kendala untuk perawatan keris di sana supaya bisa kelembapan itu dikurangi gitu. Baik, Bu Yani, pertanyaan terakhir, apa sebetulnya makna pengembalian barang sejarah ini kembali ke Indonesia, Bu Yani? Hanya bangsa besar yang bisa menghargai kebudayaannya. Dan saya pikir benda-benda sejarah ini adalah sebuah jalan atau sesuatu cara untuk memperkuat identitas bangsa itu gitu. Jadi kalau kita misalnya meminta sebagai orang Indonesia, saya masih orang Indonesia ya. Jadi kita meminta dari museum-museum di Eropa untuk dikembalikan, itu berarti kita juga menghargai sejarah kita gitu. Baik, Bu Yani Kun Saptodewo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat malam waktu Austria.